Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salsa Nurfazira dengan NIM 2300454 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan historis. Selamat menyaksikan. Definisi landasan. Landasan secara bahasa atau KBBI artinya tumpuan. Secara istilah, landasan dikenal juga sebagai pondasi. Melalui pengertian ini dapat disebut sebagai sesuatu yang memiliki makna atau tumpun, dasar atau alas. Menurut Rashid 2018, dapat disimpulkan bahwa landasan merupakan gagasan yang dapat digunakan sebagai acuan atau pegangan dalam menentukan suatu hal. Pengertian pendidikan dan sejarah. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan maupun penelitian. Sedangkan sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang dan daun, kembang atau bunga, serta buahnya. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Adapun definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, sejarah telah mencatat tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Kedua, menurut C.V. Brush, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, menurut Wowelks, sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Yang keempat, menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Definisi landasan historis. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau histori merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian ataupun kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Tujuan pendidikan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab. Yang kedua, siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Yang ketiga, praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Keempat, mendorong siswa untuk menjadi mandiri, kritis, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, memantapkan jati diri bangsa dan budaya. Adapun sistem pendidikan pada zaman dahulu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pada zaman purba diterapkan dalam lingkungan keluarga yang bersifat alamiah, mencakup pengetahuan, sikap, nilai-nilai dari kegiatan keagamaan atau upacara yang dilakukan untuk menyembah nenek moyang. Yang kedua, pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, selain pendidikan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sudah diselenggarakan lembaga pendidikan yang disebut dengan perguruan paguron atau pesantren. Yang ketiga, zaman kerajaan Islam sudah berkembang ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti masjid dan persadan pesantren. Pendidiknya itu di sini adalah para kiai ataupun para ustadz-ustadz. Yang keempat, zaman Portugis dan Spanyol. Pendidikan pada zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Contohnya pada tahun 1536 didirikan sekolah seminar di Ternate, selain itu didirikan juga di Pulau Solor.
Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman ini, terdapat dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Yang keenam, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan dan keturunan Belanda lainnya. Adapun praktik-praktik pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada masa kemerdekaan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD ini berbunyi ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat kedua, pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Praktik pendidikan kedua yaitu pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama ini berfokus pada pengaturan pendidikan nasional. Pendidikan bertujuan untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, praktik pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru ini bukan untuk tingkatan taraf kehidupan rakyat, terlebih untuk tingkatan sumber energi manusia Indonesia, namun malah mengutamakan orientasi politik supaya seluruh rakyat itu senantiasa patuh pada tiap kebijakan pemerintah. Yang keempat, praktik pendidikan pada masa reformasi. Mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi ini mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau disebut sebagai otonomi pendidikan masa reformasi. Adapun isu-isu problematika yang terjadi yaitu satu masalah pada pemerataan pendidikan, yakni bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran mengenai masalah. Kedua, masalah pada mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dilihat dari sebuah nilai kognitifnya saja atau nilai akhir dari ujian nasional, dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota, sehingga proses pembelajaran terfokus untuk meraih nilai UN tersebut. 3. Masalah otonomi daerah. Banyak masalah yang disebabkan oleh masalah otonomi daerah. Di antaranya adalah tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru, serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah masalah pada kurikulum. Masalah yang disebabkan oleh kurikulum yang pertama yaitu belum semua tenaga pendidik mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. Yang kedua, semua komite sekolah atau bahkan orang Depdiknas belum memahami tata cara penyusunan kurikulum yang baik. Selanjutnya yang ketiga, kebingungan pelaksanaan dalam menerjemahkan KTSP. Terakhir yaitu implikasi sejarah pada pendidikan. Menurut Nasution 2008, masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Hal ini berarti pendidikan berpengaruh terhadap 4 hal, di antaranya yaitu yang pertama, untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Yang kedua, proses pendidikan. Proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kebudayaan nasional. Emil Salim dalam
Pidarta 2008 halaman 149 mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar budaya global tidak diserap. 4. Inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat. Adapun yang dapat diambil kesimpulan, landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah keadaan pada masa lampau. Landasan pendidikan historis memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab. Di Indonesia memiliki beberapa sistem pendidikan sejak zaman dahulu, antara lain pendidikan keluarga, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda dan Jepang. Banyak terjadi juga isu-isu pada zaman dahulu, salah satunya masalah mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.